Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Pak Sidik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tematik dari subtema 1 sampai subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama, yaitu mata pelajaran fikih. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang salah satu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib. Seperti apa sholat sunnah rawatib itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya? Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Ya, betul, sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan, kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah, karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan, karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah mu'akkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu mu'akkad? Sholat sunnah mu'akkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya, dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairu mu'akkad akan Ibu tandai dengan lingkaran kuning.
Hampir lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi sholat sunat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah. Yang sebelum namanya qobliyah, yang sesudah namanya ba'diyah. Misalnya ketika kita sholat zuhur, sebelumnya kita melaksanakan sholat sunah rawatib. Yang sebelum sholat zuhur namanya qobliyah zuhur, kemudian yang sesudah zuhur namanya ba'diyah zuhur. Kemudian cara melakukannya juga hampir sama dengan sholat sunat pada umumnya. Misalnya seperti pada sholat sunat duha, yang berbeda hanya niatnya. Nah, untuk melihat bagaimana sih niat sholat sunat rawatib yang qobliyah maupun yang ba'diyah, kalian bisa melihat di LKS halaman 5 dan 6. Nah, nanti bisa kalian baca bagaimana niat sholat sunat rawatib. Kemudian, apa sih manfaat atau keutamaan dari kita melaksanakan sholat sunat rawatib? Itu manfaatnya apa? Nah, yang pertama adalah menyempurnakan sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menambahkan kebaikan kepada manusia. Kemudian terhindar dari siksa api neraka. Kemudian kalau kita rajin sholat sunat rawatib, maka doa yang kita panjatkan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata besar sekali ya keutamaan kita melaksanakan sholat sunat rawatib atau diantara sholat fardu. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan sholat sunat rawatib, kita harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Di antaranya yang pertama, sholat sunat rawatib itu dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri atau tidak berjamaah. Sholat sunat rawatib boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di musola, atau boleh dikerjakan di masjid. Jadi tidak harus di masjid ya. Kemudian sholat sunat rawatib tidak didahului oleh azan atau iqomah. Kemudian ketika kita sholat sunat rawatib, kita membacanya tidak dinyaringkan atau tidak dengan suara yang keras. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad ketika sholat sunat rawatib itu sering berpindah tempat sholat dari tempat sholat yang tadi sholat fardu, itu berpindah tempat. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak tentang sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib tadi dibagi menjadi dua, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Ingat, mu'akkad itu yang dianjurkan dan ghairu mu'akkad itu yang tidak begitu dianjurkan. Yang mana saja yang mu'akkad, yang mana saja yang ghairu mu'akkad. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak silahkan menyalin dari buku LKS halaman 8 mulai dari kata-kata berikut ini jumlah rakaat sholat sunat rawatib menurut Imam Syafi'i sampai bawah ya. Kemudian untuk penilaian praktiknya nanti silahkan anak-anak praktik melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat sunnah qobliyah zuhur. Nanti silahkan dikumpulkan dalam bentuk video ketika kalian melaksanakan praktik persolatan, yaitu sholat sunnah qobliyah zuhur. Ingat, pelaksanaannya
sama dengan sholat sunat seperti sholat sunat duha, tapi yang berbeda hanya pada niatnya ya. Kemudian jangan lupa pula untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKS Fikih halaman 12 sampai halaman 15, yaitu ROM 1 sampai ROM 3. Nah, sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.